seminggu setelah istri saya resign, saya di PHK kemarin. Orang banyak yang, loh kok bisa PHK? Beneran ini? Saya dapetin jawaban yang menguatkan banget dari istri saya. Bilang, udah tenang aja Pak. Tenang aja, rezeki pasti Allah kasih. Kan itu yang kita pelajarin di kelas PPA. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Bertemu lagi dengan saya Reninda Wijaya, fasilitator EOA Gold. Dan masih bersama program Jelajah Emas bersama EOA Gold. Masya Allah, hari ini kita bakalan seru banget pembahasannya. Karena hari ini saya itu, di sebelah saya sudah tahu dong ya. Nah, kita kedatangan seorang master mentor yang kiprahnya di dunia ogol itu sudah nggak diragukan lagi teman-teman. Siapa nih yang nggak kenal sama Bang Berry? Masya Allah. Saya jadi malu ini. Tutup dulu boleh nggak? Bang Ber, ya. Sebenarnya video ini, obrolan ini sudah lama banget saya kepengen lakukan gitu ya. Oh iya? Ya, benar banget. Tapi terkendala waktu juga ya, kemudian dengan kesempatan, dan mudah-mudahan ini hari yang baik yang sudah Allah tentukan. Oke, jadi saya mau ngomong apa nih di video ini Mbak Ren? Ini agak-agak grogi ya jadinya. Bang Ber, untuk agen EOA Gold ya, untuk agen EOA Gold itu hampir bisa dikatakan ribuan agen itu sudah kenal banget nih sama Bang Berry gitu ya. Nah, tapi ini mungkin ada juga agen baru atau agen lama juga yang mungkin belum kenal nih sama Bang Berry. Mungkin Bang Berry boleh perkenalan singkat dulu nih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang teman-teman semua yang nonton Jelajah Emas di EOA Gold YouTube official ya. Perkenalkan, saya Andika Berry. Ya, teman-teman bisa memanggil saya Berry. Ada yang manggil Bang Berry, ada yang manggil Mas Berry kemarin. Udah bebas. Udah Berry itu yang paling baru itu. Oke. Salam kenal buat teman-teman semua yang lagi nonton channel YouTube EOA Gold Official ini. Gitu. Jangan lupa like, ya, share. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh gitu, Oke Mas Ber. Terima kasih Mas Ber untuk waktunya ya. Saya ucapin dulu pertama-tama. Dan ini tuh sebenarnya obrolannya santai aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan menginspirasi kami semua nih Mas Ber hari ini yang menonton ya. Siap. Gitu. Mas Ber, saya kepengen tahu banget gitu. Kayak saya diinterogasi gitu ya. Gitu ya? Iya sedikit menginterogasi. Padahal setiap hari ketemu sama Mbak Reni, tapi di depan kamera beda cerita kayak gini ya. Iya. Jadi ini pertanyaannya serius Mas. Gimana sih sejarahnya Mas bisa ketemu EOA Gold ini? Waduh, sejarahnya ketemu EOA Gold ini langsung jawab nih ya. Iya dong. Jadi panjang Mbak Ren kalau kita bicara sejarah perjalanan hidup saya lah ya, apalagi sejak tahun 2011 sampai 2015 sampai tahun 2019 itu adalah masa-masa galau yang naik turun ya. Saya cerita dulu, saya dulu bekerja di perusahaan swasta gitu kan. Dan kondisi juga pada saat itu istri saya juga kerja, jadi dua-duanya kerja Mbak Ren. Kami berdua kerja profesional lah ya di bidangnya masing-masing. Kalau saya kerja di salah satu perusahaan yang alhamdulillah aman-aman aja nih, tidak ada urusan dengan ribawi. Nah tapi ada masalah dengan istri nih. Jadi istri saya tuh kebetulan waktu itu masih sebagai karyawan di salah satu bank BUMN. Di perbankan, Nah jadi perjalanan hidup yang saya rasakan itu sejak kami bekerja berdua itu bisa dibilang biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu hal yang membahagiakan begitu banget gitu ya. Karena kalau secara logika kita kerja berdua, saya sama istri kerja berdua. Waktu itu anak masih kecil-kecil Mbak Ren. Ya nggak punya tanggungan yang lebih besar lah ibaratnya. Maksudnya masih santai lah Mas. Orang tua tetap dibantu, tetap bisa ngebantu karena juga orang tua juga ada pekerjaan, ada pensiunnya juga gitu. Kita artinya hidupnya aman-aman aja. Tapi apalagi Bang Berry anak tunggal ya. Oh iya, jadi saya nggak punya saudara gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah
ketika kehidupan itu seperti terasa biasa-biasa aja, bahkan malah merasa galau. Lempeng aja gitu. Ya, karena dalam mindset saya waktu sebagai karyawan itu, saya berpikir gini, Mbak. Saya sampai kapan kerja jadi karyawan ya? Saya mau, apakah sampai Sempet tua ya, saya mau gitu ya. jadi duduk di pojok? Sampai saya di waktu itu pernah di kantor, diskusi dengan teman-teman dekat lah ya. Bro, kita ini kira-kira sampai kapan ya duduk di meja ini di sudut ruangan itu ngerjakan tugas kantor yang SOP luar kantor, biasa, pressure-nya luar biasa, namanya perusahaan swasta gitu ya. Kerja nggak tahu waktu lagi, pagi, siang, sore, malam, bahkan pulang subuh pernah gitu kan. Subuh? Iya, bareng. Jadi itulah yang saya rasakan, mulai ada muncul kegalauan, apakah ini tujuan hidup saya sebenarnya. Nah, saya pertama kali ikut satu training, bosan jadi karyawan. Oh ya? Iya, saya ikut training itu 2014. Tapi sebenarnya training itu yang ngebuka mindset saya, walaupun isi trainingnya tuh banyak bertentangan dengan ajaran agama kita, yang main-main goreng-goreng kartu kredit, ya, punya modal buka usaha tanpa modal dengan pakai bantuan bank. Itu waktu itu belum tahu riba-ribanya, Mbak Ren ya. Nah, sampai pada suatu waktu kita mulai coba bisnis, memang hancur langsung. Karena kalau saya lihat dari hikmahnya, memang karena Allah tuh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bisnis yang dia dimulai dari proses ribawi itu, memang saya dapat, akhirnya saya punya kartu kredit sampai 4. Dengan limit masing-masing itu sekitar 25 juta, bayangin Mbak. Dong. Ya, kita ceritanya kisahnya nggak jauh beda. Tapi kayaknya lebih mengerikan Mbak Aren ini. Bisnisnya hancur? Hancur. Oh iya, jadi sama. Uang sudah ditanam gitu kan, bisnisnya nggak jalan, orang yang nggak jelas, akhirnya menguap begitu aja. Dan akhirnya kita menanggung hutang kartu kredit itu ya sampai selesai gitu loh. Nah, berawal dari itu semua, kegalauan saya itu, Mbak Ren, sampai titik balik saya pertama. Jadi ada beberapa titik balik kalau hidup saya itu, Mbak Ren. Titik balik pertama itu ketika saya pertama kali 2017 ikut kelas PPA. Ya. Pola kelas pertolongan PPA Allah. sama langsung foundernya, sama Mas Randy langsung. Sama juga berarti. Sama, ya kan? Jadi waktu itu 2017 ikut kelas PPA, apalah ini PPA, pola pertolongan Allah. Oh, kok apa sih, penasaran ya? Lihat waktu duduk di kelas, lihat trainernya muda banget. Sombongnya keluar, Maren. Maaf jadi, ya Mas Ren. Mas Randy, maaf. Sekarang jadi bos kita. jadi dengan guru ini kurang ajar memang. Siapa sih trainernya nih? Muda banget. Emang bisa apa? Waduh, paling ngelihat tahun kelahiran Mas Randy kalau nggak salah tahun 89 atau 88 gitu ya. 89 kalau nggak salah. Ya. Mudah banget gitu, tapi ternyata Mbak Reni itulah yang menyadarkan saya, mindset saya berubah total setelah ikut kelas PPA. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dan itu ngerubah pola pikir. Pola pikir berubah, tentu pola kerja berubah. Cara kerja saya di kantor berubah. Jadi yang awalnya dulu saya nggak pedulian waktu sholat itu. Kalau ya jangan boleh tanya tuh sama orang tua saya tuh. Jangankan mau sholat berjamaah, sholat aja banyak bolongnya. Itu. Ini mungkin ya dosa, tapi sama-sama bisa diambil pelajaran ya. Bahwasanya ya itulah titik balik saya gitu loh. Jadi setelah ikut PPA mulai tersadar, mulai punya komitmen tuh, Mbak Ren. Apalagi tahun 2016 tuh sebenarnya anak kedua lahir, saya anak laki-laki kan. Waduh, anak kedua saya ini laki-laki, si Bagas ya? Ini ya. Saya harus jadi contoh nih, Mbak Ren. Laki-laki harus mencontoh laki-laki yang paling jelas kan gitu. Jadi saya mulai memperbaiki diri waktu itu. Nah, melalui PPA, mulai ikut hijrah, dan ada satu materi yang penting yang bikin saya tuh klik banget dalam pekerjaan. Pekerjaan itu adalah total bergantung. Nah, dalam materi PPA itu bicara tentang total bergantung. Selama ini saya baru nyadar, selama ini saya terlalu takut dengan kehilangan dengan pekerjaan. Nanti kalau saya hilang pekerjaan, anak istri makan apa? Gitu ya Mas ya. Tapi itu manusiawi sih Mas. Hampir rata-rata semua orang punya pemikiran kayak gitu. Benar, itu pemikiran yang kebanyakan orang, tapi sebenarnya itu paling salah pemikiran seperti itu. Gitu ya? Iya. Jadi memang bisa dibilang itu syirik secara halus sebenarnya. Secara tidak langsung kan kita menggantungkan hidup kita, menggantungkan rezeki kita tuh pada perusahaan. Untuk apa makan saya, kalau saya berhenti gimana anak istri makan,
gimana cicilan sana cicilan sini. Waktu itu masih ada cicilan Maren, ya kan? Iya. Nah, jauh sebelum 2017 itu saya ikut kelas Mas Sabtuari. Ya, kita kayak satu alumni Satu deh. kelas deh kayaknya. Saya juga ikut itu soalnya Nah, Mas Ber. satu alumni jadi mulai itu sadar tuh pelan-pelan kita mau ninggalin riba gitu Iya, kan. memang betul. Tapi memang gitu Maren, melepasan kemelekatan tuh agak sulit. Jadi akhirnya istri yang sudah tahu sebenarnya udah ikut kelas anti riba juga masih belum berani untuk keluar. Tapi sebenarnya udah Sudah nggak terasa nyaman. ya, udah. Nah, hikmahnya nih lucu ya. Jadi Iya. saya loncat sedikit ke 2019. Akhirnya Oke. istri saya mau mengambil keputusan untuk resign. Tapi justru di saat dia mau resign, dia tuh udah tahu nggak nyaman ketika bekerja. Karena sudah tahu riba nih, produk-produknya riba. Dia udah nggak banyak jualan bareng. Tapi memang pada saat itu si istri saya nih kerjanya memang pelayanannya tetap bagus kan sebagai Dia customer ya, service tetap- frontliner kan. Tetap profesional lah ya. Mbak Reni tahu nggak 2019 dia mau masukin surat resign, dia justru dapat penilaian terbaik dari kantornya. Tuh, Godaan banget kan. godaan Ya, kan ini ya. godaan banget bagi kita nih. Jadi akhirnya ya karena udah punya ketetapan hati. Nah ceritanya tuh sebenarnya balik lagi ya 2016 kelas 2015 ikut kelas Sabtuari, 2017 ikut kelas PPA. Iya. 2019 ya berarti kan udah jalan tuh 2017 ke 2019 tuh 2 tahun ngerubah pola cara pikir saya tuh, cara kerja saya di kantor. Ya. Saya nggak pedulian Maren, ibaratnya saya memang pengen melepaskan kemelekatan hati saya ke sama perusahaan. Jadi saya berusaha untuk hidup dengan cara yang bener aja deh. Waktu sholat saya tinggalin, meeting saya tinggalin, mau meeting sama CEO waktu itu saya tinggalin Maren. Kalau udah waktu sholat. Kalau gitu udah ya? waktu sholat, karena kantor saya sebelah masjid. Oh Ya kan? iya. Kalau saya nggak praktekkan itu, apa gunanya saya ikut kelas PPA gitu? Iya dong. Nah, karena hati itu tersentuh banget dengan materi PPA, saya sampai ngulang kelas 28 kali. 28 kali. Iya. Jadi merasa kurang terus, ibaratnya ketika kita ngerisit kelas, Ya. itu dapat hal yang baru lagi gitu loh dengan Masya dengan Allah. trainer-trainer baru gitu. Ya. Nah, sampai pada akhirnya di 2019 saya kedapat kesempatan Allah berangkatkan untuk bisa berangkat umroh, walaupun berangkatnya sendirian dengan cara gratis lagi gitu kan, dibayarin. Ya, seseorang Ini yang serius luar biasa. gratisin Mas. Iya benar, gratis. Jadi Kan? itu pas tapi udah proses hijrah ya. Ya, alhamdulillah. Karena sudah itu kan sesuai dengan apa yang kita pelajarin di kelas PPA. Oke. Bahwasanya berangkat umroh itu nggak butuh duit. Oke. Tapi butuh apa? Butuh Butuh kunnya kunnya Allah. Allah. Ketika Allah udah ridho, kalau kita udah pantas, insya Allah dikasih tuh. Yes. Pantas itu bukan berarti kita udah baik ya. Bisa jadi karena dosa saya ini terlalu banyak, Allah tuh kasihan. Ber, lu nggak tobat-tobat gitu ya? Gimana nih mau ngapus? Ya udah saya kasih umroh deh gitu maksudnya Masya gitu. Allah. Jadi saya ingat kata Mas Fendi tuh, jangan pedean gitu, kepedean. Oh bukan karena amalan saya kita dikasih umroh gratis, bukan gitu. Bisa jadi karena dosa saya itu udah terlalu banyak. Makanya Allah suruh datang sini deh, sini Iya, deh. sini gitu deh, ya. sini deh untuk bersihinnya. Kita gitu. ngobrol dulu deh gitu Nah, ya. iya. Jadi Masya Allah. 2019 bulan Februari akhirnya saya berangkat umroh, awal Maret berangkat umroh. Nah saya ingat momen-momen di saat umroh itu saya kepikir banget ya, memang ya Allah dengan dosa yang sudah selama ini kita banyak gitu ya, berlumuran dosa, tapi alhamdulillah Allah bisa berangkatkan kita sampai tanah suci gitu loh. Dan yang ada di situ cuma nggak bisa ngomong, nggak bisa banyak cerita gitu ya, karena Itu berarti jadi momen yang spesial momen yang banget luar dong biasa. Mas. Itu spiritual journey yang luar biasa. Perjalanan spiritual ya, perjalanan hikmah yang luar biasa. Nah, saya ingat saya berdoa waktu itu. Kebetulan saya dapat mutawifnya Ustadz Dudin. Ya. Oh, bareng Ustadz Dudin ya. Bareng Ustadz Dudin, Masya ingat banget Allah. itu. Jadi Ustadz beliau Dudin. Ustadz Dudin tuh guru saya tuh, Masya Allah. Nah, Ustadz Dudin bilang, ada 2 tempat yang paling mustajab berdoa di muka bumi ini. Yaitu yang pertama di Raudhoh, ya di samping makam Nabi Rasulullah. Yang kedua di Multazam, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Jadi dua-duanya Ya, Mas itu Beri ke Multazam. situ. Kedua-duanya di situ. Dan di 2 tempat itu saya memang berdoa waktu itu, ya Allah, berikan hamba rezeki yang berkah dan berlimpah, dan ya Allah pengen punya bisnis
tapi saya nggak punya modal. Terserah engkau aja ya Allah, caranya gimana. Gitu Hamba ya. ngikut gitu kan. Masya Allah. Terus yang doa yang kedua, karena kan orang rame nih di Iya. pas di depan saya minta, saya berusaha untuk maju ke depannya tuh. Akhirnya doa yang kedua, ya Allah bebaskan keluarga saya dari riba. Istri saya masih kerja di perbankan, saya masih ada hutang riba. Tolong bebaskan ya Allah. Jadi memang doa itu Jadi ya, minta Mas Ben? doa itu kemarin. Nah, alhamdulillah 2019 Maret saya pulang dari umroh. Bulan April saya ngajak ngobrol nih. Di malam itu saya ingat banget. Di kontrakan kami baru mulai ngontrak setelah 7 tahun nikah. Belajar Selama ini ngontrak. dengan Mama ya? Nah, selama ini dengan Mama pengen belajar sih gimana membangun rumah tangga yang seutuhnya itu gimana gitu Ya. kan. Malam itu saya cerita aja istri, kapan kita mau berhenti? Kita harus mengambil satu keputusan nih, titik balik kita untuk melangkah ke depan. Jadi Bayangin kan, sejak 2015 ke 2019 baru ngobrol itu di hari itu. Bener, istri saya tuh udah mau berhenti kerja dari perbankan tapi maju mundur. Iya. Nah, akhirnya saya ngomong gini, seandainya besok pagi usia kita udah selesai di dunia ini, tolong jangan minta pertanggungjawaban saya lagi, karena saya udah ngingetin gitu loh. Nggak bisa berkata-kata itu istri gitu kan. Saya juga nggak bisa. Jadi saya udah ngingetin kan, saya udah ngingetin. Akhirnya ya udah Bismillah. Nah, skema awalnya tuh istri tetap berhenti kerja, ngurus anak di rumah, anak istri rumah tangga atau nanti bisnis kecil-kecilan gitu ya. Saya tetap kerja. Nah, kerjaan saya kan nggak ada masalah dengan ribawi ya. Iya, tetap dong. Kerja saya di forestry ya, Iya. saat di HTI itu. Tapi qadarullahnya, nah ini luar biasanya, ternyata Allah langsung jawab doa saya waktu umroh. Karena saya ini kerja termasuk karyawan yang sudah agak beda ya sejak ikut kelas PPA. Jadi kan kita bener Frontal ya. ya kelihatan gitu. Iya frontal dalam artian kita berusaha untuk menegakkan kebenaran, menyerukan kebaikan gitu Iya. kan. Yang itu kan bagi orang-orang yang Belum tentu suka gitu ya, banyak Mas orang yang Ben. nggak suka Iya. gitu kan. Nah, ini bedanya. Saya waktu itu pernah baca bahwasanya ketika udah berani memegang teguh apa yang kita yakini dan itu adalah suatu kebenaran hakiki, siap-siap dimusuhi orang. Masya Allah. Tapi bagi orang-orang yang tidak sefrekuensi. Iya Tapi dong. kalau orang-orang yang satu frekuensi itu akan sangat dekat dekat ikatannya makin gitu loh. akrab. Makin akrab. Jadi di 2019 seminggu setelah istri saya resign, saya di PHK kemarin. Maunya Allah tuh. Nah, jadi orang langsung kaget, Kaget satu kantor kaget. Karena di kantor itu kan saya sering terlihat di depan, jadi MC lah, memfasilitasi meeting gitu ya. Yang mana punya kedekatan juga dengan bosnya waktu itu sebenarnya. Jadi kayak gitu. nggak percaya lah gitu ya. Iya, apalagi statusnya PHK. Iya kan Gitu. diberhentikan. Alhamdulillah prestasi kita juga banyak waktu di kantor Iya. kemarin, gitu kan? Aneh gitu ya. Ya, jadinya. jadi orang banyak yang, loh kok bisa PHK? Beneran ini? Waktu saya pamitan di hari terakhir tuh, jangan bercanda, Ber, kata kawan-kawan di kantor. Enggak beneran, ini hari terakhir saya pamit ya. Mau kemana segala macam. Nah, jadi itu akhirnya Gimana di PHK. rasanya tuh, Mas? Alhamdulillah, ini alhamdulillahnya nih, hadza min fadli Robbi ya. Pada saat PHK, saya ngomong sama istri, gimana nih, kita dua-duanya langsung berhenti kerja kemarin. Kebayang nggak sih Tapi gitu ya? alhamdulillah, nah ini ketika mindset kita udah benar, dengan kelas PPA itu, akhirnya saya dapetin jawaban yang menguatkan banget dari istri saya. Bilang, udah tenang aja Pak, tenang aja, rezeki pasti Allah kasih. Kan itu yang kita pelajarin di kelas PPA. Iya. Nah itu langsung, oke, berarti satu frekuensi nih saya sama istri. Iya, sudah satu frekuensi. Demi Allah tidak ada satu kegelisahan sekalipun. Waktu kami berdua berhenti itu, kami belum tahu tuh mau ngerjain apa kemarin. Tapi alhamdulillah tidak ada kegelisahan, nggak ada khawatir. Waduh kita nanti gimana? Pokoknya kita waktu itu ikhtiar aja gerak. Langsung saya ngambil keputusan, dua-duanya berhenti dan saya inget banget ada satu guru saya nih, nih yang luar biasa. Saya udah lama nggak silaturahmi, namanya Pak Sulaiman. Nah, Wah, Pak di mana Sulaiman, Pak Sulaiman nih? Pak Sulaiman itu yang sering tukar pikiran sama saya sejak 2015 mungkin kemarin. Ayo berhenti jadi karya, jadi perusahaan, jadi pengusaha yang dong. sering Yang selalu support motivasi, gitu ya. tapi secara spiritual dia menguatkan. Oke. Gitu kan. Nah, dia langsung datang ke kontrakan saya waktu itu kemarin. Malam-malam bawa Fortunernya tuh.
Ber, ini tugas saya mengingatkan kamu, kata. Udah berhenti, dapat pesangon kan? Alhamdulillah Pak. Istri walaupun dia resign dapat uang tabungan pensiun lah ya kalau di situ ya gitu. Iya. Nah, ini langsung diajarin nih ngelola keuangan. Jangan semuanya dijadikan modal bisnis. Oh ya? Jadikan sekitar 30% aja modal bisnis. Sisanya belikan emas. Ini jauh sebelum ada Iwago, oke? Ada Iwago sudah belum ada. Ya? Masih itu sekitar bulan 5 2019. Bulan Mei. Ya masih 2019. Ya. Jadi urutannya tuh udah jelas banget. 2019 itu titik balik hidup saya kemarin. Ya. Bulan Maret saya umroh, bulan April istri resign, seminggu setelah istri resign saya di PHK. Bulan 5 Pak guru saya nih ngomong gitu, Pak Sulaiman. Belikan emas aja. Oke, ini untuk apa? Untuk jaga-jaga, biar lebih tenang juga tuh, istri yang lebih tenang gitu. Karena kan kalau istri tenang di rumah, kamu juga enak nanti ikhtiar. Logikanya masuk kan, ya kan? Kalau istrinya udah gelisah, kita juga akan tertekan gitu kan? Iya. Nah, jadi waktu itu masih nurut tuh. Nurut, ya udah kita beli ya brand lain lah ya. Di luar Iwagol tuh waktu itu belum ada. Belum kenal. Belum ada kan belum gitu ya. Belum ada ya. Nah, sampai di bulan 7 2019 akhirnya saya bukalah satu bisnis pertama saya. Karena terinspirasi dengan umroh, sejak umroh juga dapat inspirasinya. Saya namakan bisnisnya Madinah Laundry waktu itu. Nah, ini yang di Jambi ya. Di Jambi. Laundry-nya ke Madinah Laundry aja. Waduh, ini dapat apa ya? Endorse. Nah, setelah itu bulan Juli kemarin. Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, perjalanan itu alhamdulillah Allah kasih kemudahan kemarin. Paling yang gelisah tuh cuma orang-orang sekitar kita. Mama saya itu sampai bengong gitu ya, menung aja seharian. Ini anak saya ini mau ngasih makan apa, anak bininya gitu kan, masih wajar ya manusia, gitu namanya orang tua gitu kan, mikirin gitu kan. Tapi saya kasih buat tenang aja mah, kita pasti ikhtiar dan doa orang tua luar biasa pastinya, andil doa mama nih kan. Sampai akhirnya di bulan November, ini miris nih kemarin. Waduh, ada IG 5, saya inget banget. International Pengen Gathering. banget ikut IG 5 bareng. Tapi budgetnya belum ada. Nah, tapi saya bilang gini dalam hati, ya Allah, kalau Engkau izinkan di IG selanjutnya jangan pernah saya nggak ikut lagi IG International Gathering PPA ini. Karena luar biasa bertemu dengan seluruh sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Sahabat jannah, ya. Masya Allah. Nah, sampai di IG 5 ada launching Iwagol. Waktu IG 5, saya kan nggak datang nih. Iya, nah, saya juga nggak hadir. Setelah IG 5, guru kita Mas Randy bikin live Facebook. Kok sama sih? Aku juga lihat di live Facebook. Saya nonton, pantengin, oke, ini cerita penjelasannya. Pada saat hari itu juga saya langsung daftar. Waktu itu masih murah tuh daftar agent ya. Daftar agent masih sangat terjangkau, baru-baru promo launching kemarin. Ya. Jadi itu perjalanan Bang Berry dari titik baliknya di 2019 sampai ketemu dengan Iwagol. Jadi ini gara-gara live FB-nya Mas Randy nih. Iya, gitu. Live Facebook Mas Randy. Tapi karena juga sama seperti yang saya bilang sama agent-agent kita. Bisnis Iwagol itu bisnis kepercayaan. Sebenarnya saya nggak ngelihat produk Iwagolnya. Saya ngelihat Mas Randy, ya kan? Betul. Sosoknya yang nyampaikan guru saya dari awal 2016 ikut kelas PPA tuh langsung klik gitu ya dengan materi-materinya, dengan cara beliau nyampaikan. Jadi saya langsung daftar di hari itu juga. Tanpa ragu. Oke. Gitu. Nah, tapi pasti ada big way-nya lagi dong Mas Ber. Ada. Nah ini jadi saya orangnya tidak tahu menahu tentang emas. Buktinya selama saya kerja, saya nggak pernah nabung emas. Karena gini Mas Berry, dari sekolah juga kita nggak pernah diajarin loh ilmu. Ya, itu. Bolehlah kita promosi dikit Iwagol Academy kita. Iya. Nah, jadi waktu pertama kali ngelihat materinya Mas Randy di live Facebook itu, langsung kebuka tuh, klik. Jadi apalagi visinya Iwagol itu pengen mengembalikan kejayaan dengan wasilah emas gitu kan. Iwagol, insya Allah. Nah, sebenarnya ada satu hakikatnya yang saya pegang strong way-nya sekarang bareng.